yang kami hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, yang terhormat anggota BPD. Kemudian kemarin sudah saya tanyakan berkaitan dengan jenis usaha. Jadi jenis usaha kita sudah jelas berkaitan yang pertama sembako bisa, kemudian agen keliling bisa, kemudian membuat pesan air minum atau aqua gelas tahu, kemudian kita jual LPG tahu, kemudian membuat APK atau jenis baleho itu juga tahu. Jadi tidak dibatasi, asal benar-benar kita laksanakan. Maka pada hari ini Bapak Ibu semua, kalau bisa memang harus bisa merencanakan apa yang kita rencanakan ke depannya nanti. Terkait dengan pinjaman, misalnya kalau memang dari rapat kita pada hari ini atau musuh kita pada hari ini sudah kita sepakati sekian, nanti secara otomatis dari pihak bank akan survei kembali betul atau tidak rencanaan ini yang kita buat ini sesuai atau tidak. Jadi mungkin contohnya mungkin kita ajukan misalnya 500 juta, ACC-nya tidak segitu, mungkin 300 atau 400. Itu dilihat dari wilayah dan juga penduduknya juga, kemudian ekonomi. Harapan kami sebagai dari Pembinaan Desa yang Panjang, mungkin juga dengan ketentuan BPD, berharap pada semua pengurus dan anggota nanti itu bisa benar-benar melaksanakan kegiatan Kopres ini dan benar-benar Kopres kita ini bisa maju dan juga bisa menjadi contoh untuk kita, khususnya untuk kita Kabupaten Pegadaian, bisa mudah-mudahan contoh juga sebagai kita Kampung Sulu. Kenapa? Karena kita ini di dekat jalan, secara otomatis kalau ada mungkin pemeriksaan dan sebagainya, kemudian ada yang mungkin dari pihak-pihak lain yang mau membantu itu mudah. Jadi kami harapkan kepada seluruh pengurusan anggotanya supaya bisa berhati-hati berkaitan dengan penggunaan dana untuk operasi Desa Merah Putih ini. Nanti silahkan ajukan apa yang benar-benar menjadi berkepanjangan, kegiatannya berkepanjangan. Silakan nanti seberapa, kemudian berkaitan dengan pengembalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua BPD itu. Kalau kemarin mungkin ada rekan desa dan BPD yang lain tahu. Jadi kemarin kita maksimal itu kan 30%. Jadi sekarang ini tidak harus 30% sesuai dengan pinjaman kita. Bisa 20%, bisa 10% dari dana desa untuk bantuan pinjaman pengembalian. Tapi kalau uang itu tidak bisa digunakan, misalnya tidak digunakan dari dana desa, misal kita kan ada 900 lebih, maka kalau 30% itu sekitar 200 sampai 300 juta gitu. Kalau memang tidak terpakai dari 300 juta itu, bisa kita dibuat perubahan untuk kegiatan lain seperti pembangunan. Misalnya digunakan hanya 1 juta, maka 200 juta itu bisa kita buat perubahan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Jadi itu tidak baku, harus 30% itu sesuai dengan pengajuan kita dari Koperasi Desa Merah Putih. Saya sebagai Kanti PLT Camat Pegadaian, Pusdesus tentang membahas persetujuan dukungan pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih di Desa Riam Panjang pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pada kawan-kawan pengurus Koperasi Merah Putih,
sesuai dengan edaran dari Menteri Desa nomor 8 tahun 2025. Kegiatan pada hari ini memang diwajibkan dilaksanakan mengingat kegiatan koperasi ini harus segera mendapat persetujuan dari kepala desa terkait pembiayaan yang akan kita ajukan kepada Bank Himbara. Jadi di Kabupaten Kapuas Hulu, hasil dari sosialisasi dari Dinas Koperasi beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa bank yang memang menjadi bank terkait persetujuan ini. Antaranya adalah yang sudah merespon dengan cepat adalah dua bank, yaitu Bank Mandiri dan Bank BRI. Yang lain masih menunggu. Kemudian acara pada hari ini inti poinnya sudah disampaikan oleh perwakilan kecamatan bahwa ada 3 poin sebenarnya, yaitu kita sebenarnya nanti akan bersama-sama bermusyawarah untuk kesepakatan bersama terkait rencana usaha Koperasi Merah Putih dan rencana pinjaman Koperasi Merah Putih kepada bank. Kira-kira nanti kita akan bermusyawarah unit usaha apa dan kira-kira berapa anggaran biaya yang kita butuhkan. Ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Desa nomor 825 terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kedua adalah nanti kita akan menyepakati dan membahas terkait pembayaran cicilan kepada bank terhadap pinjaman Koperasi Merah Putih. Nanti kita akan tampilkan di layar. Ada contohnya, kira-kira kalau misalnya nanti kita pinjam 300 juta rupiah, berapa yang harus kita kembalikan? Sebagai jaminan adalah persetujuan kepala desa, nanti dana desanya dipakai untuk membayar cicilan kepada bank jikalau koperasi tidak sanggup membayar cicilan bulanan kepada bank. Maka hari ini kita sepakati dan tertuang nanti di dalam berita acara. Jadi sudah 2 ya. Yang ketiga adalah membahas rekomendasi yang mendorong bahwa nanti seluruh masyarakat desa yang ada akan menjadi anggota koperasi, di mana rekomendasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Jikalau yang menjadi anggota koperasi nanti ini sanggup membayar dan tidak menimbulkan masalah ke depannya. Nah, terkait nomor 2, rekomendasi atau sepakatan pengembalian pinjaman ini sudah pernah kita bahas pada saat pertemuan musyawarah desa tentang rencana kerja pemerintah desa atau RKPD, bahwa pada musyawarah desa khusus sebelumnya kita bersepakat bahwa pinjaman dari desa 30% dari dana desa sebagai dana cadangan. Walaupun waktu itu sudah pernah kami sampaikan bahwa dana 30% ini sebagai cadangan tidak dipastikan untuk terpakai semuanya. Benar? Benar? Yang hadir pada saat musyawarah desa waktu bulan yang lalu ini pasti masih ingat, karena saya yang ngomong. 30% ini sebagai dana cadangan tidak pasti digunakan. Makanya kemarin kalau dana ini tidak digunakan, maka kegiatan usulan pembangunan
sesuai dengan amanah undang-undang desa. Namun karena program kita mendukung program dari pemerintah terkait suksesnya Koperasi Merah Putih sebagai ladang usaha dan bisa memajukan perekonomian di desa, ini kita dukung secara penuh melalui dukungan dana desa. Bisa dipahami? Sampaikan unit usaha apa yang telah dia rencanakan, nanti tergantung daripada persetujuan daripada anggota Koperasi Merah Putih apakah setuju atau tidak unit usaha yang disampaikan oleh ketua koperasi nanti. Baik, di sini nanti dari bidang unit usaha bisa mencatat apa saja yang akan menjadi persetujuan kita bersama pada siang hari ini. Mungkin silakan dilanjutkan kepada ketua koperasi Desa Merah Putih Desa Merah. Untuk usaha perdagangan atau sembako, kita hitung asal mula apa kira pada awal. Untuk banyak sembako perkiraan modal awal karena kita dikejar itu sekitar berkisar antara 50 atau 60 juta sampai 100 juta tergantung banyaknya barang yang kita pesan. Yang berbelanja kita kan yang pasti ya masyarakat kita, nggak mungkin masyarakat orang lain. Kita ambil masyarakat yang Banjar dulu dan juga masyarakat Jajan. Jadi contoh misal usaha pokok, kita fokuskan saja ke contoh beras. Kita kan ada kerjasama sama Bulog dan sekarang lagi jalur beras SPHP yang harganya sangat terjangkau, dari Bulog harga sekian, nanti kita jual dengan harga sekian harganya ya. Terus kayak gula atau kita fokus ke usaha yang seperti itu dulu. Jadi biar jadi kan tahu misal itu ada ibu-ibu yang tadi pipa kue, usaha kue atau mungkin ada apa yang lain, sebenarnya dipersilakan kan. Atau mungkin nanti apabila tempat kita udah jadi mau buka usaha kantin koperasi, jual-jual sarapan atau apa, otomatis bisa nggak masuk kan? Itu kan hanya gambaran besar karena ruang lingkup skala besar ya. Contoh kayak tadi mungkin depot air minum, kebetulan kalau untuk depot air minum kita di sini kan udah ada ya. Tadi tujuan utamanya juga kan otomatis kita jangan sampai menutup usaha orang lain karena kita udah ada, mungkin nanti bisa dikesampingkan. Jadi kita alih ke usaha yang lain, kan? Atau mungkin kita bisa kerja sama depot yang udah ada, contoh depot air minum, air galon, kita kerja sama dengan mereka. Kita ambil ke mereka dengan harga sekian, nanti kita jual lagi sekian biar untung 1.000, jadi kita tidak mematikan usaha orang lain. Itu yang skala besarnya di sini. Tadi kan kayak percetakan, kalau menurut saya kalau khusus untuk fotokopi skala sederhana mungkin bisa, kalau untuk skala besar kayak percetakan berhubung alat produksi percetakan printing itu kisaran 200 sampai 300 juta, yang nyetak pun mungkin sebulan sekali orang nyetak atau 2 bulan sekali atau 5 tahun sekali.